Situasi global lagi panas-panasnya nih, dan wajar banget kalau kita sebagai investor jadi cemas. Sebenarnya apa sih dampaknya buat pasar saham kita di Indonesia? Nah, di sini kita bakal coba bedah semuanya dengan tenang, logis, dan tentunya pakai data, biar kita paham apa yang sebenarnya terjadi dan gimana kita harus bersikap. Oke, kita langsung aja ke pokok persoalannya ya. Semua headline berita lagi ngomongin ini. Ketegangan di Timur Tengah lagi-lagi jadi sorotan utama dunia. Aksi saling serang terjadi, eskalasinya terus meningkat, dan ini jelas menciptakan gelombang ketidakpastian yang baru di seluruh pasar global. Bikin deg-degan kan? Dan bener aja, reaksi pertama pasar yang paling kerasa itu ya ini. Harga minyak mentah dunia langsung loncat. Ini adalah indikator ekonomi kunci yang paling pertama kena imbasnya. Dari situ, getarannya langsung menjalar ke bursa saham di seluruh dunia. Mulai dari Amerika sampai Asia, semuanya berasa. Investor nahan napas dan layar perdagangan pun ya warnanya jadi merah. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang paling penting buat kita semua. Di tengah semua kekacauan global ini, terus gimana nasib pasar saham kita di Indonesia? Apa kita harus ikutan panik juga? Biar jawabannya jelas, kita akan bedah topik ini satu persatu. Pertama, kita lihat dulu gimana dampak konflik ini bisa sampai ke Indonesia. Kedua, kita coba identifikasi saham mana aja sih yang kira-kira bakal menang dan kalah. Ketiga, kita teropong sedikit masa depan IHSG. Dan yang terakhir, paling penting, kita akan bangun pola pikir yang paling benar buat ngadepin situasi kayak gini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Walaupun konfliknya terjadi ribuan kilometer dari sini, dampaknya tuh bisa sampai ke kita. Lewat apa? Lewat sesuatu yang kita sebut efek domino global. Suka atau nggak suka, kita semua ini terhubung. Nah, ini analogi yang pas banget. Kenapa sih konflik di Timur Tengah itu ngaruhnya bisa kemana-mana? Ya karena wilayah itu tuh jantungnya produksi energi dunia. Dan minyak bisa dibilang itu kayak darah yang mompa mesin ekonomi global. Kalau aliran darahnya keganggu, ya seluruh badan bakal ngerasain efeknya. Jadi begini nih alur efek dominonya, langkah demi langkah. Konflik memanas, komoditas yang dianggap aman kayak minyak dan emas harganya naik. Investor global jadi takut ambil resiko, jadi mereka narik dana mereka dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah inilah yang disebut foreign outflow atau dana asing keluar. Ujung-ujungnya, ya indeks harga saham gabungan kita IHSG jadi tertekan. Poin pentingnya ini, pasar kita turun bukan karena fundamental ekonomi kita jelek, tapi karena sentimen ketidakpastian global. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang paling praktis. Di tengah situasi kayak gini, nggak semua sektor itu nasibnya sama loh. Ada yang pusing 7 keliling, tapi ada juga yang justru diuntungkan. Siapa aja mereka? Yuk kita lihat. Coba kita lihat petanya ya. Di sisi kiri, itu sektor yang berpotensi tertekan. Maskapai kayak GIYA jelas pusing karena biaya aftur meroket. Otomotif seperti ASII juga bisa kena imbas kalau daya beli masyarakat jadi turun. Nah, di sisi kanan, kita lihat siapa yang mungkin lagi senyum. Perusahaan minyak kayak MIDC jelas dapat untung dari kenaikan harga minyak. Begitu juga saham batu bara kayak ADRO dan PTBA yang kecipratan sentimen positif energi. Dan tentunya AMTM yang bisnisnya emas, karena emas itu selalu jadi pelarian atau safe haven di saat-saat penuh ketidakpastian. Ini nih pertanyaan sejuta umat. Apakah IHSG kita bakal crash? Hancur lebur gitu? Coba kita lihat dari data historis dan fundamental, biar jawabannya lebih jernih. Sejarah itu sering menunjukkan pola yang berulang loh. Di awal-awal krisis, pasar itu hampir selalu bereaksi berlebihan atau overreact. Panik, jual, akhirnya indeks turun tajam. Tapi biasanya setelah beberapa minggu, pas informasinya udah lebih jelas dan investor mulai bisa mikir jernih, pasar akan mulai stabil lagi. Dan ingat, dalam jangka panjang, fokus pasar itu akan selalu kembali ke satu hal yang paling penting, fundamental ekonomi negara kita sendiri. Jadi, yang pada akhirnya nentuin kesehatan IHSG itu bukan headline berita hari ini, tapi faktor-faktor fundamental ini. Gimana stabilitas rupiah kita? Tingkat inflasi domestik terkendali nggak? Arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia gimana? Dan yang paling penting, mesin pertumbuhan ekonomi kita masih jalan kenceng nggak? Selama fundamental domestik kita solid, IHSG itu biasanya punya pondasi yang kuat untuk bertahan dari guncangan sentimen global sesaat. Oke, setelah kita ngerti kondisi pasarnya, sekarang kita bahas bagian yang paling krusial, gimana kita sebagai investor harus bersikap.
Solusinya itu bukan di kemampuan kita nebak-nebak pasar, tapi ada di dalam kepala kita sendiri, yaitu membangun pola pikir yang benar. Investor yang matang itu cara mainnya beda. Pas pasar merah, mereka nggak panik jual rugi. Sebaliknya, pas pasar lagi ijo royo-royo, mereka juga nggak euforia berlebihan. Fokus mereka cuma satu, kualitas fundamental perusahaannya. Mereka punya rencana jangka panjang dan portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Jadi, bagi mereka, gejolak kayak gini tuh bukan kiamat, tapi cuma turbulens biasa dalam sebuah penerbangan panjang. Coba deh renungkan ini. Di pasar modal, pemenangnya itu bukanlah yang paling cepat trading atau yang paling berani ambil risiko secara membabi buta. Tapi, mereka yang mampu untuk tetap rasional saat semua orang di sekitarnya dikuasai oleh rasa takut atau keserakahan. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau pasar saham lagi turun gara-gara gejolak global seperti ini, reaksi pertama Anda apa? Apakah Anda pilih kabur, jual semua aset dan lari, atau justru melihatnya sebagai sebuah kesempatan emas untuk mengakumulasi saham-saham bagus di harga diskon? Jawaban Anda atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan portofolio investasi Anda.